Suara cek cek suara. Cek langsung, Pak. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifat. Fadlan minallah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ada hadirin sekalian baik yang ada di majelis ini maupun di media sosial, patut kiranya pada malam hari ini kita mengaturkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Tak lupa sholawat dan salam tetap tercurahkan pada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita diberikan pertolongan untuk meneladani akhlak beliau. Hadirin rahimakumullah, seperti biasa pada malam minggu atau malam Ahad, Thariqah Syatoriah Indonesia mengadakan kajian kitab Tanbihul Masyi. Seperti biasa, sebelum kajian kitab Tanbihul Masyi nanti dibawakan oleh Gus Hanif Hatoni, kita akan membacakan terlebih dahulu wasilah Fatihah juga zikir Syatoriah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La hadin yasulika illa hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali wa ashabi wa azwaji wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram wa ila hadrati abina adam wa ummina hawa wa matana sala bainahuma minas sholihin ila yaumiddin wa ila hadrati nabi wasis wa nabi wa idris wa nabi wa nuh wa nabi wa ibrahim wa nabi wa khidir bal yabni malkan wa nabi wa musa wa harun wa nabiyullah Dawud wa Sulaiman wa nabiyullah Ilyas wa nabiyullah Zakaria wa Yahya wa nabi wa Isa wa jami'il anbiya wal mursalin wa ila hadrati malaikatin karobin wa hamalatil aswa ila hadrati malaikat Ismail Nuhail Suarail Israel Israfil Mikail wa Jibril wa ila hadrati jami'il ulama amilin syuhada sholihin wa jami' ahli sufiyatil muhaqqiqin wal arifin wa ila hadrati jami'a jadatina wa jadatina wa abaina wa ummatina wa ikhwatina wa akhwatina wa auladina wa ashabina wa jami'a asatidina wa jami'a sayyikhina wa jami'a rabbi ruhina wa ila hadrati jami'i mursiduna Mbah Yai Khazin Abdullah, Mbah Yai Dharma Jaya, Mbah Yai Abdul Haris, Mbah Yai Nurwarsi, Mbah Yai Makhrosin, Mbah Yai Khairuddin, Mbah Yai Gandung, Mbah Yai Curiko Kuritno, Mbah Yai Tiauddin Kuswandi, Kusyaya Kusbayu, Mbah Yai Kyai Haji Adi Nasikhul Umam lan sedaya mursid-mursid Syatoriah ingkang wonten Indonesia lan dunia. Wa ila hadrati jami' ahli silsilat turuqilaya wa ila hadrati jami' ahli tarokat Syatoriah, Thariqat Akmaliyah, Thariqat Kholwatiyah, Thariqat Syadiliyah, Thariqat Naksabandiyah, Thariqat Qadiriyah, Thariqat Tijaniyah, sedaya thariqat ingkang wonten Indonesia lan dunia lan sedaya mursid-mursidipun. Wa ila hadrati jami'il awliya Allah wa ila hadrati awliya il abdal wal awliya nuqaba wal awliya nujaba wal awliya rajabin wal awliya iman wal awliya kutub wal wali akhir wa jamil awliya bidana syai wa ila hadrati qutbal aqtabi aziz zaman wa ila hadrati mu'alif hadha kitab Tanbihul Masyi Syekh Abdul Rauf Al-Fangsuri Al-Jawi radhiyallahu anhu wa ada alaina min barakatihi wa ulumi amin. Wa ila hadrati murabil qaryah wa murabil baldah wa murabil makan wa ila hadrati man fataha hadzal qaryah wa sahibul wilayah Baih Kulon Kediri wa ila kafatil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amad min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bariha wa min qafin ila qafin min ladun adam ila yaumil qiyamah wa ila hajatina wa hajatikum fid daraini al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صديق الوعد الأمين لا إله إلا الله 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 Allahu 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 Allahu
Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kajian kitab Tanbihul Masyi akan dibawakan Gus Hamid Fatoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Tanbihul Masyi, karya dari Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi As-Sinkili, yang pada kesempatan yang lalu sudah kita bahas tentang tangga spiritual atau tingkatan dalam tasawuf, dari bidayat, kemudian al-abwab, al-muamalat, kemudian al-usul, al-audiyah, dan al-ahwal. Pada materi atau bab al-ahwal, tingkatan al-ahwal yang lalu kita sudah membahas bahwa di dalam al-ahwal atau dalam tingkatan ahwal ini ada 10 tingkatan juga. Yang pertama adalah al-mahabbah, al-ghairah, al-syauq, al-filqu, al-atash, al-wijd, ad-dahsyu, al-haiman, al-barq, al-dhauq. Sedangkan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah lanjutan dari al-ahwal, yaitu al-wilayat. Al-wilayat wa ammal wilayat, adapun tingkatan dari al-wilayat itu juga ada 10 fafiha, dan di dalamnya juga ada 10 macam tingkatan. Yang pertama al-lahdhu, yang pertama adalah al-lahdhu, wa huwa lamhun bibarqin yabruqun nadhiru inda mulah lamhun bibarqin yubriqun nadhira inda mulahadatihi li fadli sayyidihi, yaitu suatu penglihatan atau kilatan, dengan kilatan cahaya atau dengan sekilas ya, yang menyambar ketika seorang itu memandang yang dipandang karena keagungan Tuhan yang dipandang. Itu disebut dengan al-lahdhu, yaitu melihat dengan kilatan cahaya yang menyambar orang yang memandangnya ketika ia memandang zat yang dipandang karena keagungan zat yang dipandang. Itu disebut al-lahdhu. Sedangkan al-waktu yang kedua adalah al-waktu. Al-waktu dalam arti bahasa itu waktu, namun di sini memiliki makna yang berbeda meskipun intinya juga sama. Wa huwa ma ghalaba 'alal 'abdi minal ahwali, yaitu suatu perkara atau kondisi yang meliputi atau menguasai seorang hamba. Itu disebut dengan al-waktu, atau keadaan atau kondisi yang membuat atau menyibukkan seorang hamba. Itu disebut dengan al-waktu. Walidha qila sufi, untuk itulah dikatakan as-sufi, seorang sufi itu ibnu waktihi, anak waktunya atau ahli
waktu. Artinya seorang sufi yang sejati itu selalu menetapi waktunya. Waktu ini untuk ini, waktu ini untuk ini. Artinya disiplin waktunya sangat tinggi. Itu menurut ungkapan di dalam ungkapan yang sering kita dengar di Arab atau dalam kajian-kajian tasawuf, kita sering mendengar bahwasanya as-sufi ibnu waqtihi. Seorang sufi itu adalah orang yang selalu tepat waktu, selalu mengedepankan waktu. Seakan-akan waktu itu ibarat seperti bagian dalam dirinya. Kita pernah mendengar dalam ungkapan yang lainnya dalam bahasa Arab ada al-waqtu kasayfi illam taqta'uhu qata'aka. Sebenarnya ungkapan ini pun ungkapan yang menjadi pedoman bagi orang-orang ahli tasawuf dalam melakukan suluk tasawuf, sehingga tidak menyia-nyiakan waktu yang dia punyai atau dia miliki dalam kesehariannya. Makanya dia menganggap waktu itu bagaikan pedang. Apabila engkau tidak bisa memakainya dengan baik, maka dia akan memotongmu. Sehingga seorang ahli sufi itu adalah orang yang selalu memikirkan atau mementingkan waktu yang dia gunakan. Itu disebut al-waktu tadi. Was-sofa, dan yang ketiga adalah as-sofa. As-sofa itu arti aslinya secara harfiah adalah kejernihan. Wahuwa, adapun makna dari as-sofa ini adalah bara'atul qalbi anil kadari sodiri anis suluki, yaitu bebasnya hati dari kekeruhan yang muncul, yang bersumber dari perilaku suluk. Itu disebut dengan sofa, atau dari perilaku yang, atau dari langkah yang ditempuh, atau dari suluk yang dilakukan. Itu disebut dengan sofa. Qala al-Harawi, adapun Imam al-Harawi mengatakan as-sofa ismun lil bara'ati minal kadari wa huwa fi hadzal babi suqutut takwin. Menurut Imam al-Harawi, as-sofa, istilah sofa ini merupakan istilah yang bermakna pembebasan dari kekeruhan. Wa huwa fi hadzal bab, dan istilah ini dalam hal ini itu disebut juga suqutut takwin, tidak adanya penciptaan. Artinya tidak ada lagi perbuatan yang dia lakukan atas kehendaknya sendiri. Artinya apapun yang dilakukannya itu murni untuk zat yang dituju. Tidak ada lagi kekeruhan, keperbuatan-perbuatan yang bersifat cela dalam dirinya. Itu disebut dengan as-sofa. Was-surur, dan yang berikutnya adalah as-surur. Arti harfiah dari kata as-surur adalah kegembiraan. Namun di sini wa huwa al-istibsyaru al-jami', bermakna kegembiraan yang menyeluruh atau global, yang menyeluruh. Qala al-Harawi, Imam Harawi mengatakan, huwa, istilah dari surur ini itu adalah istilah yang asfa minal farah, lebih suci, lebih bersih daripada farah, kegembiraan biasa. Li'anal afrah, karena kegembiraan yang biasa itu rubbama syabataha, barangkali tercampuri al-ahzan, kesedihan-kesedihan. Artinya al-farah itu kegembiraan yang ada ketika sukacita yang kita dapatkan di dalam dunia mungkin. Sedangkan as-surur yang
kita dapatkan ketika rohani kita mendapatkan kondisi-kondisi rohani yang membuat kita menjadi senang. Disebut dengan as-surur. Adapun farah masih ada kecampuran di dalamnya, itu kesusahan. Itu disebut al-farah. Sedangkan surur tidak ada lagi kesusahan di dalamnya. Wasir, sedangkan as-sirru kalau makna harfiahnya as-sirru adalah rahasia. Namun di sini as-sirru wa huwa syuhudu hassati kulli mawjudin minal haqqi bitawajjuhil ijadi. Penyaksian masing-masing atau setiap bagian dari keberadaan al-haq Tuhan bitawajjuhil ijadi, dengan cara menyaksikan atau memperhatikan penciptaan yang ada. Itu disebut dengan as-sirru. Tingkatan berikutnya adalah an-nafsu. An-nafsu wa huwa tarwihul qalbi, penggembiraan hati atau gembiranya hati atau senangnya hati, kondisi di mana hati itu senang, bila ta'ifihi al-qalbiyah, dengan adanya kelembutan-kelembutan yang muncul di dalam hati karena menyaksikan zatnya. Itu disebut an-nafs. Wal gharbah, yang berikutnya adalah al gharbah, wa huwa mufaraqatul mautini fi talabil maqsudi, berpisah atau meninggalkan. Jadi disebut gorbah. Gorbah itu kalau asli maknanya adalah pergi. Namun di sini gorbah di sini secara istilahnya dalam tasawuf ini adalah perginya seseorang atau berpisahnya atau pindahnya seseorang dari tempat tinggalnya dalam rangka untuk mencari yang dituju, atau pengembaraan seseorang sehingga dia pergi dari tempat tinggal aslinya menuju ke tempat yang dia tuju atau dia maksud. Artinya menuju zatnya. Wal gharq, sedangkan gharq itu arti maknanya adalah tenggelam atau ketertenggelaman. Wa huwa, adapun istilah gharq ini adalah at-ta'ammuq fi lujjati bahril qurbi, tenggelamnya atau tenggelamnya seseorang di dalam lautan kedekatan Tuhan, inda tahqiqi bil hubbi, ketika dia menyatakan cinta kepada Tuhan, atau dia merelasikan perasaan cinta kepada Tuhan. Itu disebut dengan al-gharq. Wal ghaibah, sedangkan ghaibah ini adalah tingkatan berikutnya yang ke-9. Wahia adamus syuhud, tidak adanya penyaksian, bima, dari perkara, yajri minal ahwalil kamali al-ishtighal bil waridat. Jadi tidak adanya penyaksian karena sibuknya diri dalam kondisi-kondisi yang sempurna yang membuat dia sibuk dari kondisi-kondisi spiritual yang dia dapatkan dalam penyaksian Tuhan. Justru malah tidak menyaksikan lagi, tidak merasakan penyaksian itu, dan kondisinya dia adalah sibuk dalam
kondisi itu, sehingga tidak ada istilah di dalamnya itu ada penyaksian. Artinya ya dia tidak merasakan apapun. Wa tamkin, sedangkan yang terakhir adalah tamkin. Tamkin itu adalah penetapan secara arti harfiah. Wa huwa, namun di sini ghayatul istiqrar, puncak penetapan dalam diri. Fi kulli maqamin, dari setiap tingkatan. Jadi puncak dari semua tingkatan ini yang ada di dalam tingkatan wilayat ini adalah tamkin. Wa yutlaqu 'alal baqa' ba'dal fana' aidan. Dapat disebut juga dengan istilah baqa' setelah fana. Artinya tetap setelah tidak ada tadi, setelah merasakan fana tadi. Dan kondisi itu berlangsung terus menerus. Jadi ada semacam tamkin dalam dirinya, dalam diri orang yang mengalami makom ini. Saya ulangi kembali, dalam wilayat ini tadi ada 10. Yang pertama adalah al-lahdu. Al-lahdu tadi adalah melihat kilatan cahaya, atau sekilas bagikan orang itu melihat kilatan cahaya yang menyambarnya ketika dia menyaksikan keagungan tuannya yang dia lihat tadi. Yang kedua adalah al-waktu, yaitu keadaan yang membuat orang sibuk untuk menujunya. Artinya seorang sufi itu adalah anak waktunya, atau dia adalah orang yang selalu menepati waktunya. Itu al-waktu. Yang ketiga adalah as-sofa, itu adalah pembebasan hati dari kekeruhan yang meliputi diri atau dari jalan yang ditempuh. Kemudian keempat adalah as-surur, kegembiraan yang menyeluruh, yang tidak ada kesedihan di dalamnya. Yang kelima adalah as-sirru, penyaksian dari setiap bagian yang tentang keberadaan al-haq, dari memperhatikan penciptaan yang ada. Itu as-sirru. Sedangkan an-nafsu adalah bagaimana seseorang itu mengalami semacam kegembiraan di dalam hatinya, kenyamanan di dalam hatinya dengan kelembutan-kelembutan yang batin yang dia dapatkan dalam penyaksiannya. Sedangkan yang ketujuh adalah ghurbah, yaitu meninggalkan tempat tinggalnya menuju ke zat yang dituju. Sedangkan al-gharqu adalah tenggelam di dalam lautan kedekatan, dalam penyaksiannya atau dalam menyatakan cinta kepadanya. Yang berikutnya adalah al-ghaibah. Al-ghaibah itu tidak adanya penyaksian karena sibuk dengan kondisi-kondisi yang dia dapatkan di dalam itu. Dan yang terakhir adalah tamkin, yaitu puncak dari ketetapan yang dia terima setelah fana yang dia alami, atau disebut dengan al-baqa. Itu tadi di antara 10 tingkatan yang ada di dalam makom al-wilayat. Nanti akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya al-haqaiq, dan yang terakhir adalah an-nihayat. Jadi kurang 2 tingkatan lagi, kemudian kita akan lanjutkan di bab berikutnya. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan kita bisa merasakan apa yang ada di dalam ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri Al-Jawi ini. Walafu minkum, Allahumma fiqh lakum itarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.